Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayumi Nurbayani dengan NIM P272350220009 dari kelas 5A Hana Farma akan mempresentasikan tugas laporan praktikum kering dengan judul analisis kandungan timbal pada gorengan yang dijual di sekitar Pasar Ulakan Tapakis Padang Pariaman secara spektrofotometri serapan atom. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan timbal dalam jajanan ragi udang yang dijual di sekitar Pasar Ulakan Tapakis Padang Pariaman dengan menggunakan metode spektrofotometri serapan atom atau SSA. Gorengan merupakan salah satu jajanan yang banyak digemari masyarakat. Hal ini dikarenakan rasanya yang enak, praktis, dan murah. Namun kebanyakan pedagang gorengan menjajakan dagangannya di tempat terbuka, sehingga terdapat kemungkinan terjadi pencemaran baik secara fisik, kimia, maupun biologis. Asap kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pencemaran terhadap makanan jajanan, terutama jajanan yang dijual di pinggir jalan. Seperti diketahui, asap kendaraan bermotor menghasilkan zat pencemar berupa logam timbal. Logam ini ditambahkan ke dalam bensin dalam bentuk tetraethylet atau TEL untuk meningkatkan daya pelumasan, meningkatkan efisiensi pembakaran, juga sebagai bahan aditif untuk anti ketuk atau anti kenok pada bahan bakar, yaitu untuk mengurangi hentakan oleh kerja mesin sehingga dapat menurunkan kebisingan suara ketika terjadi pembakaran pada mesin-mesin kendaraan bermotor. Timbal adalah salah satu polutan pencemar lingkungan yang telah menyebabkan masalah kesehatan serius di seluruh dunia, terutama bagi anak-anak kurang mampu yang hidup di negara berkembang. Di lingkungan, timbal dapat mencemari udara, air, dan tanah. Sedangkan pada makhluk hidup, timbal dapat masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan gangguan pada seluruh sistem tubuh. Timbal akan mempengaruhi fungsi dari sistem hematopoietik, neurologis, endokrin, ginjal, gastrointestinal, hematologi, dan reproduksi. Pada anak-anak, timbal menurunkan tingkat kecerdasan, pertumbuhan, dan pendengaran, menyebabkan anemia, dan dapat menimbulkan gangguan pemutusan perhatian dan gangguan tingkah laku. Pemaparan yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan otak yang parah atau kematian. Anak-anak kecil sangat rentan terhadap keracunan timbal karena mereka menyerap jauh lebih banyak timbal dari lingkungannya daripada orang dewasa, karena sistem syaraf pusat mereka masih dalam taraf berkembang. Centers of Disease Control and Prevention atau CDC di Amerika Serikat menetapkan bahwa kadar timbal dalam darah yang tinggi adalah lebih dari atau sama dengan 10 mikrogram per desiliter. Namun, ada bukti-bukti bahwa dampak negatif yang dapat terjadi pada tingkat-tingkat yang lebih rendah dari kadar tersebut. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian kali ini, yang pertama, sampel berupa jajanan jenis ragi udang akan diambil satu setiap pedagang dengan menggunakan total sampling, yaitu sebanyak 21 sampel. Kemudian semua akan diperiksa secara kualitatif menggunakan metode tes kit timbal. Sampel yang positif dilakukan pemeriksaan kuantitatif mengetahui kadar timbal dalam sampel menggunakan metode spektrofotometri serapan atom. Hasil pemeriksaan kualitatif kadar timbal kemudian akan dibandingkan dengan batas maksimum cemaran logam sesuai standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan nomor 0006152401 tahun 2009 untuk mengetahui apakah jajanan ragi udang yang dijual di lokasi tersebut masih memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Hasil yang diperoleh dari penelitian kali ini adalah dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2. Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2, didapatkan hasil seluruh sampel ragi udang 100% positif mengandung timbal. Kadar timbal pada sampel ragi udang berkisar pada rentang 0,037 ppm sampai dengan 0,202 ppm dengan kadar timbal rata-rata 0,112 ppm. Kadar timbal terendah ditemukan pada sampel nomor 3 dengan nilai 0,037 ppm dan kadar timbal tertinggi ditemukan pada sampel nomor 20 dengan nilai 0,202 ppm. Kemudian hasil pemeriksaan kuantitatif timbal dibandingkan dengan standar batas cemaran logam yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan nomor 0006152401 tahun 2009 untuk mengetahui apakah sampel tersebut masih memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Pada tabel nomor 3
Diketahui kelayakan konsumsi makanan berdasarkan standar Direktorat Jenderal BPOM didapat hasil semua sampel memenuhi syarat untuk dikonsumsi karena kadar timbal yang didapat dalam sampel masih berada di bawah standar yang ditetapkan, yakni kurang dari 0,5 ppm. Berdasarkan hasil kualitatif dan kuantitatif yang telah dilakukan kepada 21 sampel ragi udang dari 21 pedagang di Pasar Ulakan Tapakis Padang Pariaman, didapati seluruh sampel positif mengandung timbal, namun tidak melebihi standar yang telah ditetapkan. Kadar timbal terendah ditemukan pada sampel nomor 3 dengan nilai 0,037 ppm dan kadar timbal tertinggi ditemukan pada sampel nomor 20 dengan nilai 0,202 ppm dengan kadar rata-rata adalah 0,112 ppm. Nilai tertinggi didapatkan pada sampel nomor 20. Hal ini dapat dikarenakan berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti, lokasi pedagang sampel nomor 20 berada di titik macet Jalan Raya Pasar Ulakan Tapakis Padang Pariaman. Hal ini didukung dari hasil pemeriksaan kadar timbal nomor 19 dan nomor 21 yang memiliki lokasi berdekatan dengan sampel nomor 20. Ketika pedagang yang berjualan pada titik macet, yakni pedagang nomor sampel 19, 20, dan 21 memiliki kadar timbal 0,183 ppm, 0,202 ppm, dan 0,193 ppm yang merupakan 3 nilai tertinggi dari keseluruhan sampel yang diperiksa. Untuk sampel dengan kadar timbal terendah pada sampel 0,3 pada sampel nomor 3 berada pada lokasi yang cukup jauh dari titik macet. Kadar kandungan timbal di dalam makanan jajanan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni mulai dari jumlah timbal di udara yang dipengaruhi oleh volume atau kepadatan lalu lintas, kemudian jarak pedagang dengan jalan raya. Pasar Ulakan Tapakis Padang Pariaman memiliki lalu lintas yang sangat padat dengan beberapa titik yang rawan terjadi macet. Padatnya lalu lintas akan menyebabkan tingkat polusi yang tinggi di tempat tersebut sehingga akan sangat besar kemungkinan makanan yang dijual di tempat tersebut terpajan oleh timbal. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, ditemukan pedagang berjualan pada lokasi yang sangat dekat dengan jalan raya dan hampir tidak ada jarak antara lokasi berjualan dengan tepi jalan. Ditambah lagi kondisi barang dagangan yang dijajakan dalam kondisi terbuka tanpa tutup. Hal ini akan mempermudah jajanan tersebut terkontaminasi oleh logam timbal dari asap kendaraan bermotor yang melintasi daerah tersebut. Direktorat Jenderal Kesehatan Pengawas Obat dan Makanan telah menetapkan standar maksimal cemaran logam yang diperbolehkan di dalam makanan. Berdasarkan ketetapan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan nomor 00.06.1.52.4011 tahun 2009, batas maksimal cemaran untuk logam timbal di dalam makanan adalah 0,5 ppm. Dari 21 sampel ragi udang yang diperiksa, tidak satu pun memiliki kadar timbal yang melebihi ambang batas tersebut. Dengan demikian, seluruh sampel ragi udang tersebut masih memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Namun, konsumsi dapat dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu lama perlu diwaspadai, mengingat sifat timbal yang dapat terakumulasi dan mengendap di dalam tubuh. Kesimpulan dari penelitian ini adalah seluruh sampel gorengan ragi udang yang dijual di Pasar Ulakan Tapakis Padang Pariaman positif mengandung logam timbal. Seluruh sampel yang diteliti memenuhi syarat dan dapat dikonsumsi karena kandungan timbal masih berada di bawah batas maksimum cemaran logam yang telah ditetapkan oleh Kepala BPOM RI, yaitu 0,5 ppm. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.